Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Universitas Tiku Bank Semarang akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata dari awal sampai CNF. Di sini saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Rizal, Isnan, lalu saya sendiri Hermawan, dan terakhir ada Deni. Baik, langsung saja kita mulai. Bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Nah, sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya kompiler atau penerjemah. Nah, di bagian compiler inilah bahasa dan otomata sangat berperan penting. Lalu, apa yang dimaksud teori bahasa dan otomata? Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal, salah satunya untuk kepentingan perancangan kompilator. Lalu, otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Simbol, string, dan bahasa. Apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Apa yang dimaksud dengan string? String atau kata atau untan merupakan suatu deretan berlimpah dari simbol-simbol. Apa yang dimaksud dengan panjang string? Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Suatu sistem yang mengikuti pengapresian batasan fakta konsep, termasuk simpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Tata bahasa hierarki Chomsky dan aturan produksi. Apa yang dimaksud simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak bisa diturunkan lagi, dilambangkan dengan huruf kecil. Apa yang dimaksud simbol non-terminal? Simbol non-terminal adalah simbol yang bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal, dilambangkan dengan huruf besar. Aturan produksi. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Aturan produksi. Alpha menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Jika dibaca, alpha menghasilkan beta. Lalu, simbol dapat berupa simbol terminal atau non-terminal. Nah, ini berikut merupakan contohnya. Jika dibaca, E menghasilkan T atau E menghasilkan T plus E. Hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Berikut ini merupakan 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu. Tipe 0, unrestricted grammar. Aturan produksinya tidak memiliki batasan, tetapi memiliki syarat, yaitu alpha adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal, dan alpha tidak boleh kosong. Alpha menghasilkan beta. Beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Kalau kita lihat polanya seperti ini. V itu melambangkan variabel atau non-terminal, dan T adalah terminal. Lalu bintang artinya boleh ada atau tidak ada sampai beberapa kali. Contoh unrestricted grammar. Nah, berikut merupakan contohnya, yaitu S menghasilkan ACAB. Apakah terpenuhi? Ya, terpenuhi. Karena jika kita lihat di ruas kiri ada satu simbol non-terminal, yaitu S, dan kanan ada beberapa simbol terminal dan non-terminal.
Tipe 1, Context Sensitive Grammar. Nah, di sini aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan alfa lebih kecil daripada beta, atau kita juga bisa lihat yaitu jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Lalu, aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, berikut merupakan polanya. Nah, berikut merupakan contoh konteks sensitive grammar. Di sini kita bisa lihat S menghasilkan A dan B terpenuhi karena kiri hanya ada satu simbol non-terminal yaitu S, dan kanan lebih besar jumlahnya karena ada dua simbol non-terminal. Tipe 2, Context Free Grammar. Nah, aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun alfa sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal dan B tidak memiliki batasan. Kita bisa lihat alfa adalah sebuah simbol non-terminal, sedangkan beta adalah dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, lalu non-terminal ataupun epsilon. Nah, berikut merupakan contoh polanya. Nah, contohnya S menghasilkan XA. Apakah terpenuhi? Ya. Ingat aturannya, jumlah alfa hanya boleh satu dan betanya ada XA, yaitu non-terminal dan terminal. Tipe 3, Regular Grammar. Nah, di aturan regular grammar aturannya alfa boleh menghasilkan epsilon jika alfa tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Bisa dilihat, alfa adalah sebuah simbol non-terminal yang menghasilkan beta, sedangkan beta adalah simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Nah, berikut merupakan polanya. Contoh regular grammar. Nah, di sini X menghasilkan epsilon terpenuhi karena aturannya alfa boleh menghasilkan epsilon. Epsilon itu bisa dianggap kosong. Lalu X menghasilkan A atau AY terpenuhi. Finite State Automata. Apa itu FSA? Finite State Automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mekanisme kerja FSA diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, protokol komunikasi jaringan. Arti bentuk simbol pada grafs transisi FSA. Berikut merupakan arti bentuk pada graf transisi Final State Automata. 1. Initial state ditandai dengan busur tanpa asal state. Lalu 2. Lingkaran menyatakan state. 3. Label pada lingkaran adalah nama state. Dan 4. Busur menyatakan transisi atau arah perpindahan state. 5. Label pada busur adalah simbol input. Dan yang terakhir, lingkaran ganda menyatakan final state. Kita bisa lihat contohnya di samping. Contoh final state automata. Ketika mendapatkan input 1101, maka urutan state yang terjadi adalah berikut merupakan gambarannya. Dari event mendapatkan input 1 akan menuju ke ODD. Lalu ODD mendapatkan input 1
akan kembali ke event, dan event akan mendapatkan input kosong akan kembali ke event itu sendiri. Dan yang terakhir, saat event mendapatkan input 1 akan menuju ke ODD. Nah, berakhirnya dengan state ODD, maka 1101 diterima oleh mesin. Contoh lainnya, ketika mendapatkan input 101, maka urutan state yang terjadi adalah dari event mendapatkan input 1 akan menuju ke ODD. Lalu ODD mendapatkan input kosong akan kembali ke input ODD tersebut. Dan yang terakhir, saat ODD mendapatkan input 1 akan kembali menuju ke event. Jadi berakhir dengan state event, maka 101 ditolak oleh mesin. Deterministic finite automata. Pada deterministic finite automata, jika suatu state diberi input, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Berikut merupakan contoh deterministic finite automata. Non-deterministic finite automata. Pada non-deterministic finite automata, jika suatu state diberi input, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Berikut merupakan contoh NFA. Jadi, perbedaan DFA dan NFA adalah pada DFA, satu transisi dari satu state ke state yang lain, transisi tunggal, lalu tidak ada transisi kosong. String diterima jika berakhir di final state. Sedangkan pada NFA, multitransisi dari satu state ke state yang lain, lalu boleh terdapat transisi kosong. String diterima jika setidaknya satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Ekuivalensi NFA ke DFA. Ekuivalensi adalah keadaan sebanding, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak, keadaan sepadan. Suatu DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen berarti dapat menerima bahasa yang sama. Contoh ekuivalen NFA dan DFA. Di sini kita bisa lihat saat kedua gambar key kosong diberi input 0, hasilnya yaitu key kosong dan key 1. Lalu saat key kosong diberi input 1, hasilnya key 1. Nah, dari urutannya kita bisa lihat kedua gambar tersebut memiliki urutan yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Jadi, jika kita simpulkan, kedua gambar NFA dan DFA tersebut yaitu ekuivalen. NFA dengan epsilon move dan epsilon closure. Terdapat satu jenis otomata yang baru, yaitu NFA dengan epsilon move. Pada NFA dengan e-move dibolehkan berpindah state tanpa membaca input. Berikut merupakan contoh epsilon move. Dari key 0 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 2. Dari key 2 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 4. Dari key 3 tanpa membaca inputan dapat berpindah ke key 2. Epsilon ke closure untuk NFA dengan epsilon ke move. Epsilon closure adalah himpunan state-state yang dapat tercapai dari satu state tanpa membaca input. Contoh epsilon closure. Nah, di sini kita bisa lihat epsilon closure key 0 adalah key 0, key 2 dan key 4. Loh, kok bisa? Nah, penjelasannya seperti ini. Dari key 0 berpindah ke key 2 tanpa membaca inputannya.
diikuti transisi epsilonnya. Lalu dari Q2 bisa berpindah ke Q4 tanpa membaca inputannya dan diikuti transisinya juga. Lalu bagaimana dengan E-closure Q1? Ya, Q1 itu sendiri karena transisinya tidak berupa epsilon atau kosong. Lalu E-closure Q2 yaitu Q2 dan Q4. Lalu epsilon close E-closure Q3, Q2 dan Q4. Sedangkan E-closure Q4 yaitu Q4 itu sendiri. Ekuivalensi NFA dengan epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Jadi kita dapat membuat suatu NFA tanpa epsilon move dari NFA dengan epsilon move yang ekuivalen. Seperti gambar tersebut adalah NFA yang berbeda karena yang satu merupakan NFA dengan epsilon move dan yang satunya NFA tanpa epsilon move, tetapi bisa menerima bahasa yang sama. Nah, kita bisa lihat seperti gambar ilustrasi di bawah ini. Dari Q0, NFA dengan eMove mendapatkan inputan A, maka dari Q0 tanpa membaca inputannya langsung ke Q2. Dan dari Q2 mendapatkan inputan A tersebut menuju ke Q3. Sedangkan untuk Q0 NFA tanpa eMove mendapatkan inputan A, maka dari Q0 bisa langsung menuju ke Q3. Konteks free grammar. CFG atau konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk alfa ke beta, di mana alfa adalah memproduksi dan beta adalah hasil produksi. Dari gambar kita tahu, ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan bisa berupa terminal, variabel ataupun epsilon. Konteks free grammar menjadi dasar pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis pada bahasa pemrograman. Tree. Pohon atau tree adalah sebuah graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul atau vertex yang disebut akar, dan dari situ kita memiliki lintasan ke setiap simpul. Derivation tree atau pohon penurunan. Derivation tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Contoh penurunan atau parsing. Di sini kita bisa lihat S menghasilkan A dan B besar mengikuti aturan produksi di atas, dan seterusnya. Ambiguitas. Ambiguitas adalah ketidakartian atau makna ganda. Ambiguitas terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Berikut merupakan contoh ambiguitas. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Aturan produksi rekursif kiri. Apa yang dimaksud aturan penghilangan rekursif? Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan atau hasil produksi yang membuat simbol variabel pada ruas kiri. Berikut ini merupakan aturan produksi rekursif kiri. Bisa dilihat simbol variabel A
di bagian kiri akan diturunkan menjadi hasil produksi dan tempatnya berada di bagian kiri. Seperti contoh, S menghasilkan S besar dan D kecil. S diturunkan lagi di bagian kiri hasil produksi. Lalu bagaimana dengan rekursif kanan? Hampir sama, cuman turunannya akan berada di bagian kanan hasil produksi, seperti contoh. Apa yang terjadi jika terdapat aturan produksi yang rekursif kiri atau kanan? Produksi yang rekursif kanan menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kanan. Sebaliknya, produksi yang rekursif kiri menyebabkan pohon penurunan tumbuh ke kiri. Contoh pohon penurunan rekursif kiri. Di sini bisa dilihat S menghasilkan A kecil, A besar, dan C besar. Lalu A besar menghasilkan A besar lagi dan B kecil. Dan A akan terus-menerus menghasilkan A besar dan B kecil. Itulah yang dinamakan rekursif. Teknik penghilangan rekursif kiri. Kenapa rekursif kiri harus dihapus? Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan. Karena itu, untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan loop, hilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi. Penghilangan rekursif kiri memungkinkan suatu tata bahasa bebas konteks diubah ke dalam bentuk normal gray badge. Tahapan penghilangan rekursif kiri. 1. Pisahkan aturan produksi yang rekursif kiri dan yang tidak. Dari contoh ini, kita bisa pisahkan SAB dengan SBD dengan yang lainnya karena merupakan rekursif kiri. 2. Dari hasil langkah 1, tentukan alfa dan beta dari setiap aturan produksi yang memiliki simbol luas kiri yang sama. Di sini, alfa kita buat dari rekursif kiri, sedangkan beta kita buat dari non-rekursif kiri. Bisa dilihat SAB dengan SBD. Kita cukup hilangkan S-nya saja dan menjadi seperti ini. Dan untuk beta, cukup kelompokkan saja karena bukan rekursif. 3. Lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Bisa dilihat Z1 menghasilkan AB atau BD adalah hasil dari alfa yang tadi, sedangkan S adalah hasil dari beta yang diganti aturan produksinya dengan menambahkan Z1. 4. Hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif kiri. Sebagai contoh, ini adalah hasilnya. Penyederhanaan aturan produksi konteks free grammar. Tujuan penyederhanaan konteks free grammar: melakukan pembatasan sehingga tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Bisa dilihat contoh ini. Nah, aturan produksi ini terlalu panjang, hanya untuk menghasilkan S menghasilkan A kecil. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya, harus dihilangkan. Dari A besar menghasilkan B besar sampai D besar menghasilkan A besar, maka akan mendapatkan hasil S menghasilkan A kecil. Penghilangan produksi kosong aturan produksi konteks free grammar. Definisi produksi epsilon.
Produksi epsilon adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau biasa disebut sebagai produksi kosong. Contoh, bisa dilihat A di atas adalah null label. Kenapa? Karena A menghasilkan epsilon. Jadi, bagaimana mengatasinya? A kita hapus, sedangkan S menghasilkan BC, AD kita tambah. A-nya yang menghasilkan epsilon kita hapus, jadi bisa dibaca BCD. Jadi hasilnya seperti ini. Penghilangan produksi unit aturan produksi konteks free grammar. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contoh, bisa dilihat ada 5 aturan produksi di sini. Jika kita lihat, S menghasilkan C besar dan C besar menghasilkan D besar, merupakan 2 aturan yang membuat aturan produksi ini menjadi panjang. Maka itu, C menghasilkan D besar kita ganti menjadi C menghasilkan DD kecil, dan S menghasilkan C besar diganti dengan S menghasilkan DD atau S menghasilkan EF. Penghilangan produksi useless aturan produksi konteks free grammar. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Contoh, bisa dilihat di sini. 1. A menghasilkan D besar. Di sini D tidak memiliki penurunan. Sedangkan 2, C menghasilkan BB. Dan di sini C tidak akan pernah tercapai. Lalu 3, E menghasilkan A dan E besar dan A. Di sini E tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Maka itu 4, konsekuensinya B menghasilkan E besar, simbol variabel E tidak akan pernah memiliki penurunan. Karena itu kita harus menghapus 4 produksi useless tersebut dan menjadi seperti ini. Penyederhanaan aturan produksi konteks free grammar. Penghilangan useless, unit, dan epsilon dilakukan bersama pada suatu aturan produksi konteks free grammar sehingga akan menghasilkan aturan produksi dalam bentuk paling sederhana. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah 1. Penghilangan produksi epsilon dapat menghasilkan produksi unit. 2. Penghilangan produksi unit tidak menghasilkan produksi epsilon. 3. Penghilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun produksi epsilon. Urutan langkah penyederhanaan konteks free grammar. 1. Penghilangan produksi epsilon. Kita lihat ada 4 aturan produksi. Di sini A menghasilkan epsilon kita hapus. Maka pada S kita tambahkan A lagi. Lalu pada bagian A yang menghasilkan B besar dan B kecil terdapat B. Nah, di bagian B yang menghasilkan AB atau D kita tambahkan B lagi. 2. Penghilangan produksi unit. Di bagian S yang menghasilkan A, kita mengganti A menjadi B besar dan B kecil. Sedangkan di bagian S menghasilkan C, C kita ganti menjadi DE. Sedangkan B besar kita hapus karena bisa menghasilkan looping. Tiga, penghilangan produksi useless. Di sini penghilangan produksi yang tidak berguna. Nah, kita bisa lihat
C yang menghasilkan DE sudah ada di S, dan C tidak ada satupun penurunannya. Karena itu C kita hapus. 4. Contact free grammar yang sudah disederhanakan. Nah, berikut ini adalah hasil penyederhanaannya. Chomsky Normal Form atau CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Chomsky Normal Form atau biasa disebut CNF dapat dibentuk dari konteks free grammar yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi uncials, unit, dan kosong. Aturan produksi Chomsky Normal Form. Nah, aturan produksinya yaitu ruas kanannya tepat berupa sebuah simbol terminal atau dua variabel. Seperti contoh, jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga terdapat lebih dari dua simbol variabel harus dilakukan perubahan. Sebagai contoh, bisa dilihat di samping, A menghasilkan B besar dan C besar. Di sini bisa dilihat A merupakan non-terminal yang menghasilkan dua non-terminal, yaitu B dan C. Pembentukan Chomsky Normal Form dari konteks free grammar. Langkah secara umum adalah 1. Biarkan aturan produksi yang telah dalam bentuk konteks free grammar. 2. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih besar dari 1. Lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat lebih dari 2 simbol variabel. Penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai akhirnya semua produksi dalam bentuk normal Chomsky. Selama dilakukan penggantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan-aturan produksi baru dan juga memunculkan simbol-simbol variabel baru. Oke, sebagai contoh, anggap aturan produksi konteks free grammar ini sudah disederhanakan. Lalu kita cek mana aturan CFG ini yang sudah memenuhi aturan produksi Chomsky Normal Form. Ya, A menghasilkan A kecil dan B menghasilkan B kecil. Karena terdapat satu non-terminal di kiri, yaitu A besar, dan satu terminal di sebelah kanan, yaitu A kecil. Nah, setelah itu kita melakukan penggantian kepada aturan produksi yang belum CNF. Nah, di sini kita bisa lihat S menghasilkan B kecil dan A besar, kita ubah menjadi S menghasilkan P1 dan A besar. Lalu S menghasilkan A kecil dan B besar, kita ubah menjadi S menghasilkan P2 dan B besar. Nah, kita akan lakukan perubahan ini kepada setiap aturan yang belum memenuhi syarat CNF. Nah, kita bisa lihat sini. Nah, untuk P1 menghasilkan B kecil, sedangkan P2 menghasilkan A kecil, lalu P3 menghasilkan AA besar, lalu P4 menghasilkan BB besar, sehingga terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru. Jadi seperti ini. Nah, sepertinya sampai di sini saja penjelasan kami tentang teori bahasa dan otomata dari awal sampai CNF. Nah, mohon maaf jika ada salah kata, dan jika video ini cukup bermanfaat, silakan di like videonya, dan jangan lupa tetap selalu memakai masker bila bepergian, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Saya Hermawan,
Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Bye.